Mada sanadrus fi hadha darsi apa yang akan kita pelajari di pelajaran ini, yaitu di pelajaran 26 bagian ba, ada lumayan banyak ya, yaitu yang pertama adalah at-taswir. Silakan ya lokati dulu. At-taswiru. At-taswiru. Kemudian yang kedua, ismut tafdili minal fi'lil mudha'afi. Ismut tafdili minal fi'lil mudha'afi. Kemudian minal fi'li mudha'af. Kemudian ha huwa dha. Ha huwa dha. Kemudian selanjutnya yang keempat ya. Al fi'lu yajibu. Al fi'lu ya yajibu. Yang terakhir, yang kelima, masdaru fi'lu dhahaba. Ini paling gampang ya yang terakhir ya. Cuman belajar masdarnya saja. Itu apa? Baik. Sana surah lakunna mujmalan. Kita akan menjelaskan secara global dulu Bu ya. At-tasghir, mana at-tasghir Bu? Mengecilkan. Kata kecil, gitu ya. Maksudnya adalah kata yang kecil. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini pada umumnya itu kata-kata tersebut adalah kata yang besar. Maksudnya adalah benda-benda pada umumnya yaitu termasuk besar. Bolpen, kolamun, kitabun, ya. Kalau hewan ada kalbun. Nah, tetapi nanti kita akan bahas apa kalau benda tersebut ketika kecil, gitu ya. Nah, jadi ada kata pengecilan. Ada kata apa, Bu? Pengecilan dalam bahasa Arab. Di bahasa lain ada nggak, Bu? Nggak ada ya. Jadi kata pengecilan ini ada sendiri dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan tinggal small small apa gitu kan, lebih kecil. Nggak ada kata tersendiri, ya kan Bu? Nggak ada kata tersendiri kan? Iya. Tapi dalam bahasa Arab mempunyai kata sendiri, walaupun memang kalau kita kasih kata sifat itu juga diperbolehkan. Waladun sogirun. Nah, itu boleh banget. Tapi kalau untuk mempersingkat, memperingkas, itu sebaiknya dijadikan kata taswir. Musogor, ya. Kata lainnya adalah musogor. Dijadikan tasgir atau musogor, yaitu wulaidun. Anak kecilnya mungkin kecilnya tidak seperti biasa gitu ya. Menjadi ulaidun. Saking kecilnya dipanggil ulaidun. Gitu ya. Terus nomor dua, ismu tafdili minal fi'lil mudha'afi. Apa artinya Bu? Ismu tafdili minal fi'lil mudha'afi. Padahal di pelajaran 26 ini adalah kata kerja misal Bu ya. Tapi di sini malah mudha'af. Mudha'af itu nanti dipelajari setelah nakis. Ya Bu ya. Mudha'af. Apa maksudnya Bu? Ismu tafdil itu apa? Kata Yang benar. perbandingan. Ya. Perbandingan. Kata perbandingan pada kata kerja yang mudhoaf. Mudhoaf itu adalah suatu kata kerja yang mempunyai huruf kembar. Gitu Bu ya. Kata kerja yang mempunyai apa Bu? Huruf yang kembar. Sehingga disatukan, digabungkan menjadi mudhoaf. Maksudnya adalah menjadi hurufnya bertasydid. Jadi istilah tasydid di dalam ilmu nahwu itu atau ilmu sharaf itu adalah mudhoaf atau tad'if. Tapi kalau dalam istilah tajwid itu namanya apa, Bu? Musyaddah, Syaddadah. musyaddadah atau tasydid. Bisa dipahami di sini? Paham tuh macamnya?
Ustadz, kalau tasgir itu bukan Hmm? lawan dari tafdil ya? Tafdil. Iya, isim tafdil itu bukan lawannya dari tasgir ya. Tasgir itu kan yang pengecilan ya. Kalau yang tafdil itu bukan yang per gitu ya. Oh, pengecilan. Nggak bisa. Tasgir ini nggak kata sifat, Bu. Ya, ini isem pada umumnya. Waladun, kalbun, kolamun. Tapi ini Ya. isem yang bisa dilihat gitu kan. Itu tasgir. Kayaknya kalau dilawan kata, Ibu dengar dari mana kok bisa lawan kata? Ya, bukan lawan kata sih, maksudnya lawan, bukan, maksudnya kan kalau yang misalkan akbaru gitu, akbaru itu kan sangat besar. Itu termasuk tafdil. Itu kan tafdil. Nah, kalau Akbaru tasgir itu, ya kalau tasgir itu kan misalkan yang ya anak kecil itu yang tadi kan kayak Husainu gitu kan. nggak bisa dijadikan eh nggak bisa dijadikan melawan kata. Beda. Ini kaidah yang berbeda. Gitu Bu Eh, ya. Ini kaidah yang berbeda. Kalau diartikan lawan kata nggak cocok. Karena ismu tafdil ini kan ada yang kecil kan. Asgoru kan. Gimana asgoru dengan wulaidun dijadikan lawan kata? Kan sama-sama kecil, Bu. Gimana Bu Meta? Masuk nggak penjelasan saya? Masuk, maksud maksud bukan, emang nggak pernah ada penjelasan gitu sih, maksudnya bukan lawan kata, bukan lawan kata, maksudnya yang satu memang dia sifatnya jadi bukan sifatnya, jadi bendanya kecil, tapi yang satu Ah, lagi bendanya besar gitu. enggak. Tasgir itu lawan katanya ya takbir. Musogor lawannya mukabbaroh, mukabbar ya, mukabbar. Jadi pada umumnya itu semua kata itu mukabbaroh, Bu. Ya. Kolamun, kitabun itu benda-benda yang Oh, semuanya pada besar. dasarnya ya seperti itu bendanya, gedenya segitu. Tapi kalau sudah dijadikan tasgir, itu berarti benda yang kita lihat ini itu lebih kecil pada umumnya. Jadi pahami Bu ya? Iya. Nah, jadi nggak bisa kita katakan ismu tafdil menjadi lawan kaidah dari tasgir, nggak bisa. Ya. Intinya berbeda, Bu ya, berbeda yang lain. Karena ismu tafdil ini mempunyai pola sendiri dan tasgir mempunyai pola sendiri. Ya, ada tiga pola di dalam tasgir, tapi yang kita pelajari hanya satu saja, fu'ailun ya. Yang kita pelajari hanya fu'ailun. Nanti di semester 6 atau 7 nanti dibahas tiga-tiganya Bu ya. Tiga-tiganya dari tasgir. Kemudian untuk ismu tafdil yang mudha'af maksudnya apa? Jadi kata kerja yang mempunyai huruf kebar. Contohnya yang kita pelajari adalah syadda yashuddu. Kemudian qalla yakillu ya. Qalla yakillu. Jadi ada dua saja yang kita contohkan di pelajaran ini. Karena di sini dua kata kerja ini adalah kata sifat. Jadi kata sifat ini bisa berupa dengan apa, Bu? Kata ker kata Kata kerja. kerja. Jadi isem kalau maknanya itu adalah kata sifat yang biasanya kita ucapkan, yang kita pelajari di bahasa kita, itu bisa berupa verb, bisa berupa adjektif ya kalau kata sifatnya. Saya lupa dalam bahasa Inggris. Intinya seperti itu, Bu ya. Karena bahasa Arab ini berbeda dengan hal yang lainnya. Intinya maknanya sama, yaitu yang penting kalau dalam bahasa kita itu adalah kata sifat. Cuman kata sifat ini ada yang bentuknya seperti ismul fa'il, ada yang bentuknya seperti apa, Bu? Kata kerja, gitu ya. Nah, selama ini kata sifat yang kita pelajari adalah berbentuk ismul fa'il ya. Jadi kaburo yakburu menjadi kabirun. Ismu fa'ilnya menjadi fa'ilun gitu ya. Nah, nanti insya Allah kalau kita belajar lebih dalam tentang syaraf, insya Allah paham sendiri.
Bi. Yang penting di sini eh ismu tafdil ini kan pada dasarnya adalah kata sifat Bu ya. Ah, yang mana dia mengcompare. Compare itu apa? Membanding-bandingkan lebih atau paling gitu kan. Artinya ada dua, ada yang lebih, ada yang paling. Yang namanya lebih atau paling itu pasti berkaitannya dengan kata sifat. Nah, maksudnya kata sifat ini biasanya diambil dari kata kerja. Nah, makanya kata kerja di sini ternyata ada yang mudhoaf. Mudhoaf itu apa, Bu? Kata kerja yang Yang mempunyai memiliki dua kata yang sama, dua huruf yang sama. Muta sama, bertasdid. yang mempunyai huruf kembar, Kembali. yaitu di ainul fi'li dan di lamul fi'li. Seperti qalla yakilu sama apa, Bu? Sadda Ya, yashuddu. ya, Ya, apa artinya qalla yakilu? Sadda yashuddu. Apa artinya, Bu? Kalau qalla yakilu artinya sedikit. Kalau biasanya kita sebut kolilun, ya. Apa, Bu? Oh, kolilun. Kata sifat biasanya adalah kolilun. Syadda yashuddu itu artinya apa, Bu? Tegas, bisa, kuat, bisa. Banyak ya, syadidun itu bisa pedih. Innallah adabun azim. Syadidun, pokoknya sadid juga bisa, ya. Itu syadid, ya, yang biasa kita se apa kita dengar di Al-Qur'an adalah syadidun, ya, syadidun. Artinya kuat juga bisa ya, kuat. Itu adalah kata sifatnya. Kemudian, apa pengaruhnya jika dijadikan ismu tafdil, kedua kata sifat ini? Nah, kalau di sini nanti kita akan pelajari ya. Pokoknya nanti polanya tetap af'alu, cuman ada perubahan sedikit gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas. Kita langsung ke bagian tiga. Yang ketiga ya. Ha huwa dha. Ini adalah perpisahan. Perpisahan. Bahasanya gimana? Pokoknya aslinya adalah huwa, hadha huwa. Aslinya apa, Bu? Huwa. Jadi hadha itu sebenarnya mempunyai dua bagian, Bu ya. Bagian pertama itu ha'ut tanbih. Nah, itu di hanya, ini namanya ha'ut tanbih. Hanya ini adalah ha'ut tanbih. Dzanya baru adalah ismul isyarah. Aslinya demikian. Tapi mu'alif menyebutkan ismul isyarah ya hadza karena memang pada dasarnya hadza hadhihi itu adalah ismul isyarah pada umumnya ya tanpa dirinci ya. Secara umum memang ismul isyarah tapi sebenarnya ha di situ adalah hautan tanbih. Kalau kita perdalami lagi seperti itu. Paham tuh Najamian? Paham, Ustaz. Nah, berarti kalau dia mau anas, dzanya berubah menjadi apa, Bu? Dzi ya. Dzanya berubah menjadi dzi. Berarti ha hiya dzi. Kalau mu'annas. Ha hiya dzi. Jadi hanya nggak berubah karena memang ha di sini adalah ha'ut tanbih. Tidak ada pengaruhnya di dalam mudzakkar atau mu'annas. Yang ada pengaruhnya di huwa sama di dza. Kalau mu'annas ya huwa menjadi hiya, dzanya menjadi apa, Bu? Menjadi Bi. dzi. Gitu ya. Baik. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi di sini adalah ismul isyarah yang terpisah dengan apa? Dengan hautan tanbih. Karena dipisah dengan apa, Bu? Dengan domir munfasil. Ya. Dipisah dengan apa, Bu? Domir munfasilnya yaitu huwa atau hiya. Selain ini apa? Ada ha anada. Ya kan? Ha anada di syair udah terkenal ya. Ini adalah syairnya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi, Bu ya. Saya agak lupa juga. Jadi apa lafadznya? Ada yang masih ingat, Bu? Bu Mita pernah dengar nggak? Enggak, Ustaz. Yang ha anada, yang ada ha anada. Aduh, pokoknya intinya jangan
membanggakan dirimu dengan keturunan, makanya dengan ayahmu. Tapi katakanlah saya gitu, Mas. Jadi motivasi. Ha anada. Aslinya adalah apa? Hada ana gitu aslinya. Jadi tergantung domainnya dia untuk laki-laki atau perempuan. Kalau ananya perempuan berarti ha anadi gitu ya. Ha anadi. Kalau sayanya ini perempuan. Kalau sayanya laki-laki ya berarti ha anada. Gitu Bu ya. Itu di syair ada itu, katanya Imam Syafi'i. Baik. Kemudian al-fi'lu yajibu. Apa artinya al-fi'lu yajibu? Fi'il fi'il yajibu. Kata kerja yang Ya yajibu. yajibu. Kata kerja yajibu itu apa? Yajibu artinya adalah mewajibkan. Mewajibkan. Nanti susunannya gimana insya Allah kita akan pelajari. Jadi yajibu ini mempunyai susunan sendiri. Jadi kata kerja yajibu ini tidak ada perubahan, maksud bukan nggak ada, tapi memang jarang dipakai perubahan yang lain. Jadi menjadi tajibu, menjadi ajibu, menjadi pokoknya diganti domain-domain itu jarang sekali. Walaupun bisa, tapi sangat jarang Bu ya. Kalau diganti dengan film Maldi bisa, masih banyak yang memakainya. Tapi kata yajibu ini film mudhari itu sangat-sangat jarang lah itu diganti domirnya. Ya, biasanya yang diganti itu setelah yajibu. Misalkan yajibu alaika, yajibu alaina, yajibu alayya, yajibu alaikum. Jadi semuanya pakai apa Bu? Domir huwa. Kata yajibunya Bu ya, khusus kata ya yajibu. Kemudian masdar fi'lu dahaba. Apa masdarnya, Bu? Dahaba masdarnya apa? Ada yang tahu? Wajibu. Loh. Wajaba. Bukan. Kita kan masuk ke dahaba. Masdarnya dahaba apa, Bu? Kok wajaba lagi. Salah saya nggak fokus. Kenapa? Kenapa Ustaz tadi pertanyaannya? Apa masdar dari dahaba? Zahaba yazhabu eh dahaban. Dahaban gitu ya. Kemarin ada di Hiwar. Iya, Di Hiwar ada. Daha, dahaban, dahabun. Jadi dahaban. masdar sulasi, maksudnya masdar yang dari kata kerja yang sulasi. Apa maksudnya kata kerja sulasi, Bu? Kata kerja yang memiliki 3 huruf Ustadz. Terdiri Nah, dari Masya tiga Allah. huruf. Kata kerja sulasi mujarot itu masdarnya itu sama'i, Bu ya. Apa artinya sama'i? Ada yang masih ingat? Sama itu tergantung Lawan dari yang katanya didengar. kiasi. Lawan katanya kiasi. Apa itu kiasi? Kalau sama itu ya dari sononya begitu kita cuma denger aja gitu. Gimana, Bu? Sama'i apa? Ya udah ditentukan dari sananya. Iya Masya dari Allah. sana. Kalau kiasi? Kalau kiasi itu biasanya ada wazannya ya, Ustaz. Maksudnya adalah ada kaidahnya. Nah, ada wazannya, ada kaidahnya sendiri. Gitu Bu ya, Masya Allah. Jadi memang masdarnya beda-beda. Ada yang masdarnya fi'lun, ada yang fa'lun, ada yang fu'ulun, ada banyak pokoknya. Ini dosen saya menyebutkan ada berapa ya? Belasan kalau nggak salah. Ada fa'alatun, ada fi'alatun, pokoknya banyak lah masdar dari fi'lus sulasil mujar. Nah, tapi di sini dahaba itu dimasukkan dahabun. Jadi harus dihafal. Jadi mau nggak mau, masdar yang ada di kata kerja sulasi itu harus dihafalkan. Lain, atas giru. Kita masuk ke pembahasan baru, Bu ya. Kita mengulang pembahasan tadi secara rinci. Atas giru, ja'lu syai'i sogiron. Silakan diadukati. Ja'lu syai'i sogi, sogiron. Apa artinya, Bu? Ustadz itu tulisannya Ustadz nggak ada tampilannya. Oh, iya. Hah?
Tampilan Enggak, apa, Bu? tampilan. Enggak, saya hilang tampilan ini. Oh, iya, biasanya kalau di HP kegeser-geser layar sentuh soalnya. Ja'lu syai'i shogiran. Apa artinya, Bu? Jadikanlah sesuatu ini kecil gitu ya. Mm-mm. Menjadikan sesuatu Kecil. kecil. Berarti kita melihat benda itu kecil ya. Menjadi kecil, sangat kecil. Tasghirul ismil sulasi yakunu ala wazni fu'ailun. Silakan dirwati. Tasghirul ismi sulasi yakunu ala wazni fu'ailun. Wa huwa khasun bil asma. Jadi nggak ada di haraf, nggak ada di fi'lun ya. Apa artinya, Bu? Pengecilan suatu isem yang tiga. Jadi Sulasi. isem, Bu ya, bukan kata kerja, Bu ya. Biasanya kan sulasi itu kita sebut fi'il sulasi, tapi di sini juga ada isem sulasi. Maksudnya apa? Suatu isem yang terdiri dari tiga huruf. Ya, contohnya kolamun, waladun, kalbun. Itu kan terdiri dari tiga huruf. Apakah ada isem yang mau lebih dari tiga huruf? Banyak. Kitabun itu termasuk empat huruf. Apalagi, Bu? Masjidun. Ya kan lebih dari tiga huruf. Ini empat huruf. Jadi ada yang sulasi, ada yang lebih dari sulasi. Antara rubai atau humasi. Kayaknya Sulasi. maksimal humasi ya kalau isem ya. Sepertinya yang bisa dijadikan apa? Yang bisa dijadikan tasgir. Karena nanti ada yang tiga ya. Jadi nanti ada tiga wazan ya. Ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang humasi. Tapi kalau sudah sih sepertinya ikut yang humasi. Sepertinya ya, wallahu alam. Yang penting yang kalau rubai dia mempunyai wazan sendiri, kalau sulasi juga mempunyai wazan sendiri. Baik. Jadi di sini tasghirul ismi sulasi. Jadi isem, Bu ya, ingat perhatikan. Jadi bukan kata kerja dulu juga saya masih apa ini yang tiga maksudnya kan yang tiga kan biasanya kata kerja, Bu ya. Apakah ini dimasukkan ke dalam kata kerja? Kalau lamun nggak ada kata kerjanya, dia termasuk isem jamid, Bu ya. Dia tidak ada dia gair mustaq, nggak bisa dipecah-pecahkan, gair mustaq. Jadi nggak bisa dijadikan fi'il madhi, mudhari, itu kolamun. Kalau waladun bisa ya, kalau waladun bisa. Walada yalidu ya, walada ya yalidu. Kemudian yakudu ala wazni fu'ailun. Jadi setiap isim yang berhuruf tiga atau yang jumlahnya hurufnya tiga itu hanya bisa apa wazannya hanya di fu'ailun. Saat kalau hurufnya dua gimana? Nah, ini nggak ada. Seperti yadun. Yadun gimana, Bu? Dijadikan tasgir. Walau alam ya, saya belum pernah dengar. Kayaknya nggak ada, Bu ya. Kayaknya nggak ada. Walau alam. Ini keterbatasan saya. Jadi kalau salah dikoreksi, Bu ya. Walau alam. Selain itu apa, Bu? Famun. Nah, itu kan dua huruf ini gimana nasibnya? Apakah ada wazannya? Walau alam, Bu ya. Mungkin Bu Meta atau Bu Kartika pernah dengar yang dua huruf mempunyai wazan. Belum, Ustaz. Kan banyak kan, Bu, murid itu lebih pintar daripada gurunya kan banyak. Siapa tahu Bu Mita dan Bu Kartika ada wawasan yang lain. Belum, Ada nggak, Bu? Ustaz. Belum tahu. Belum ya. Baik. Wa huwa khasun bil asma. Apa artinya, Bu? Wa huwa khasun bil asma. Dan dia khusus. Nah, dikhususkan untuk isem saja ya. Jadi fi'lun atau harfun tidak bisa. Kata kerja apapun nggak bisa dijadikan tasgir. Huruf apapun, mau harfu jar, mau harfu apa lagi? Harfu nasbin, harfu jazmin itu nggak bisa dijadikan tasgir. Gimana haruf sendiri aja tidak mempunyai makna dijadikan tasgir. Kalau sendiri, Bu ya, haruf itu kalau sendirian tidak mempunyai
Makna. Baik. Di sini disebutkan contoh waladun sogirun. Apa artinya Bu? Waladun sogirun. Anak kecil. Nah, anak kecil kan, anak kecil. Waladun aja udah artinya anak kecil, tapi ditambahkan sogirun. Mungkin memang benar-benar kecil Bu ya. Ah, dijadikan diringkas menjadi wulaidun. Ya, diringkas menjadi wulaidun. Jadi nggak perlu kita sebutkan sogirun lagi kalau kita tahu tasgir. Gitu Pak ya. Nggak perlu waladun sogir lagi, tapi cukup dengan mengucapkan apa Bu? Wu Wulaidun. Artinya sudah waladun sogirun. Paham tuh macamnya? Maksud. Baik, nakra jama'atan. Waladun sogirun. Ayo. Waladun Waladun sogirun. menjadi wulaidun. Ayo. Wu. Wulaidun. Nah, kemudian kita ke contoh yang lainnya. Jabalun sogirun. Apa artinya Jabalun sogirun? Gunung kecil. Gunung kecil. Kecil. Nah, kita ringkas menjadi apa? Ju Jubailun. Jubailun. Nah, coba perhatikan kata waladun sama jabalun, Bu ya. Apakah isim tersebut mempunyai 3 huruf? Iya. Nah, 6. Berarti dia layak dijadikan pola Wailun. fuailun, ya. Kalau 3 huruf saja isim yang mempunyai 3 huruf, berarti dia dijadikan polanya fuailun. Bisa dimahami, Bu ya? Paham tuh menunjukkan? Nah, Mas. kemudian diringkas menjadi Jubailun. Apa artinya Jubailun? Sama, Jabalun, Sogirun. Baik, nah jamatan. Jabalun, Sogirun. Ayo. Jabalun sogirun. Kemudian Jubailun. Ayo. Jubailun. Baik, barakallahu fikum. Nah. Ala wazni fu'ailun. Baik, san. Nah, kita ke kaidah berikutnya. Silakan dialokati dulu ya. Ismu tafdili minal fi'lil mudha'afi. Ini udah kita jelaskan tadi. Tafdilu syai'in ala syai'in. Nah, di sini maknanya adalah tafdilu syai'in ala syai'in. Mengutamakan sesuatu dari yang sesuatu. Tafdil itu kan utama ya, utama atau membandingkan sesuatu dari sesuatu. Ya, ini sama aja Bu ya. Tusogu minal fi'lu tsulasi ala wazni af'alu. Nah, dibentuknya yaitu dengan apa? Dibentuknya dari kata kerja yang 3 sulasi ya. Tadi kalau isem sulasi sekarang apa Bu? Fi'il sulasi. Berarti kalau kata kerja sulasi ini dimaksudnya adalah kata kerja yang mana Bu? Madi, mudhari, amar atau nahyun? Yang mana Bu? Kata kerja yang mana? Kata kerja yang mana Bu? Oh, tadi dari kata kerja yang madi. Nah, karena madi ini adalah disebut juga kata dasar dari seluruh kata bahasa Arab. Searab. Jadi ulama berbeda pendapat. Kata dasar dalam bahasa Arab itu adalah ada yang menyebutkan kata kerja madi, ada yang menyebutkan masdar, Masdar. ya. Kalau saya lebih condong yang fil madi ya, karena perubahan-perubahan itu asalnya adalah dari kata kerja madi. Baik, lanjut ya. Nah, jadi kata kerja madi ini kalau terdiri dari 3 huruf, itu polanya adalah af'alu, ya. Polanya af'alu. Seperti kaburo menjadi kabirun. Kabirun jadi akbaru ya. Jadi kabirun ini kan diambil dari kata kaburo kan, Bu. Kaburo yakburu. Sogirun jadi kalau yang lain misalkan apa ya? Sahula yashulu. Nah, sahlun dari kata sahula yashulu. Berarti polanya tetap af'alu. Baik. Di sini disebutkan al-labanu ahsan. Ahsan ini dari kata apa, Bu?
Hasuna yahsunu ya. Kalau dijadikan kata sifat pada umumnya itu hasanun ya, hasanun. Jadi bukan hasinun, bukan, tapi hasanun. Dia mempunyai pola sendiri dia. Kalau menjadi kata sifat. Nah, ismu tabdilnya tetap walaupun dalam kata sifatnya itu berbeda-beda polanya, tapi ketika jadi ismu tafdil itu sama semua. Polanya apa, Bu? Af'alu. Af'alu. Walaupun kata kerjanya ini adalah kata kerja mudha'af. Nanti kita jelaskan ya. Ini belum sampai mudha'af ya. Ini masih kata benda pada umumnya, kata sifat pada umumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Di sini dicontohkan al-labanu ahsanu minasyayi. Apa artinya? Al-labanu ahsanu minasyayi. Susu lebih baik dari teh. Ngam. Susu lebih bagus atau lebih baik dari teh. Teh, natra jamatan. Taril nabani. Al-labanu ahsanu minasyayi. Ayo. Al-labanu Al-labanu. ahsanu minasyayi. Ngam. Ahsanu minasyayi. Ahsanu di sini ala wazni af'alu. Af'alu. Nah, di sini di keterangan lagi, silakan diharokati lagi. Idza kana al-fi'lu mudha'afan, idza kana al-fi'lu mudha'afan intaqala tad'ifu ila ismi tafdili. Intaqala tad'ifu ila ismi tafdil. Ada yang tahu artinya apa, Bu? Jika isim tafdil mudha'af, jika Apabila kata kerjanya kata mudha'af, kerjanya benar. mudha'af, Terus intaqala apa intiqala? intaqala. Intakola. Jadi tatifnya, maksudnya tatif itu adalah jadi di sini tatif yang dimaksud adalah tasdid ya. Jadi kalau ada kata kerja yang bertasdid, maka dia akan pindah tasdidnya ke dalam ismut tafdil. Maksudnya gitu, Bu ya. Jadi tasdidnya ini berpindah ke ismu tafdil. Jadi syadda yashuddu dia berpindah ke ismu tafdil. Misalkan asyaddu. Qalla yakilu menjadi aqallu. Gitu ya. Nah, di sini kita belajar hanya dua kata itu saja, Bu ya. Yang termasuk ismu tafdil yang mudhof dari kata kerja yang mudhoaf. Nah, di sini qalla. Nah, kata sifatnya qalilun. Nah, ketika menjadi ismu tafdil yaitu aqallu menjadi aqallu yang mana aslinya adalah aqlalu. Asli katanya apa, Bu? Aqlalu. Karena ada lam double maka kita idghamkan. Apa artinya idgham, Bu? Beda ya istilah idgham dalam bahasa Arab sama dalam ilmu tajwid. Nah, ini sering iltibas, Bu ya. Bercampur-campur maknanya kadang berbeda, kadang sama. Atau beda istilah tapi sama makna. Ada yang beda istilah, tadi ya, beda istilah tapi maknanya sama. Ada yang satu istilah tapi maknanya berbeda. Nah, makanya itu harus memperhatikan hal-hal ini, Bu ya. Mana yang ilmu tajwid, mana yang ilmu sorof. Seperti itu. Maksudnya idgham apa, Bu? Ada yang tahu? Jadi idgham Jadi itu bukan idkholu ila harfin akhar. Nah, kalau itu kan biasanya kalau idgham dalam ilmu tajwid dia masuk ke huruf setelahnya ya kan, Bu? Tapi kalau ini idgham yang sekarang ini apa, Bu? ditasydid. Nah, bukan. Itu tam'if istilahnya. Hmm. Idgham ini adalah penggabungan suatu huruf, ya. Karena di sini ada lam yang kembar, jadi harfu ilahnya harus ngalah, ya. Kalau ini bukan ada harfu ilah ya. Jadi aslinya apa, Bu? Lalu ya.
aqlalu ya kan, ala wazni af'alu kan, af'alu. Lam yang pertama itu ainul fi'li, lam yang kedua adalah lamun fi'li. Nah, kalau di sini pemborosan suatu huruf, alamnya kembar, kenapa nggak langsung digabung aja? Ya makanya menjadi apa Bu? Akol, akolu. Di buku belum dijelaskan loh ya, di buku ya. Nah, jadi di sini lam ketemu lam itu namanya apa Bu? Ide, idegom. Penggabungan suatu huruf yang kembar. Paham tuh Najamian? Nah, Jadi nanti kalau dalam i'rab ya di mudho'af ya itu ada yang namanya ketika majzum. Nah, majzum itu pasti fi'il mudhari' Bu ya. Nggak mungkin kata kerja madi atau amar tuh nggak mungkin. Jadi kalau majzum misalkan uh, lam yamudda misalkan. Lam yamudda. Apa artinya madda yamudu? Madda yamudu itu ada maknanya sebenarnya banyak Bu ya. Tapi salah satunya adalah mengulurkan ya. Lam yamudda. Mengulurkan tangan biasanya. Lam yamudda aslinya kalau ada harfu jasmin itu kan sukun kan Bu? Iya nggak Bu? ya, Tapi di sini kenapa fathah? Kayak kayak apa namanya? Kayak mansub ya, kayak mansub. Tapi ada alasannya. Aslinya adalah lam yamdud. Aslinya lam yamdud ya. Nah, jadi di sini kenapa digabung? Kenapa dia fathah? Karena adalah penggabungan. Jadi kalau dielepkan menjadi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu, sukunun muqaddar ya. Bukan as-sukunu tapi wa alamatu jazmihi sukunun muqaddar. Nah, mana amin duhuriha lil idgham wa fut boleh seperti itu ya. Mana'ah min duhuriha lil idgham boleh seperti itu atau kalau dosen saya menjelaskan wa hurrika bil fathi lil idgham. Milih salah satu. Jadi ada dua versi. Mana amin duhuri halil idgham, lil enggak, afan. Jadi mana amin duhuriha listigholil mahal wahurika bil fathi lil idgham. Nah, gitu. Lebih lengkap lagi seperti itu ya. Jadi dia itu kenapa tidak dimunculkan mana amin duhuri itu apa? Dihalangi pemunculannya itu karena lil istigholil mahal karena kesibukan suatu keadaan. Jadi dia disibukkan dengan keadaannya. Nah, keadaan apa maksudnya? Nah, wa hurika bil fatahi dan diharokati fatah karena apa? Lil idgham karena dia diidghamkan menggabungkan suatu huruf. huruf. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini i'rab yang dijajarkan dosen saya. Tapi kalau di dalam Dursul Lugha itu sebabnya bukan lil idgham ya, tapi iltiqa usakinain. Tapi saya lebih condong ke dosen daripada yang Dursul Lugha. Nah, kalau ibu milih yang condong yang iltiqa usakinain ya nggak apa-apa. Karena bahasa itu luas Bu ya, bahasa itu luas. Taif. Kita baca sama-sama aja untuk contoh yang pertama ya sebelum menjadi kalimat. Nakal jamatan. Qalla qalilun aqallu. Ayo. Qalla. Qalla qalilun Mm-mm. aqallu. Naam. Qalla ya qillu aqallu. Baik. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Tullabu faslina aqallu min tullabi faslikum. Apa artinya? Ini contoh dalam satu kalimat ya. Tullabu faslina aqallu min tullabi faslikum. Apa artinya? Siswa di kelas kami lebih Nah, para sedikit siswa ya, siswa-siswa atau para siswa siswa di di kelas kelas. kami Hmm. lebih sedikit Nah, lebih sedikit dari dari siswa-siswa di siswa-siswa kelas di kelas kalian. kalian. Nah, kemudian, baik. Ala anak kerajamatan.
Tullabu faslina aqallu min tullabi faslikum. Ayo. Tullabu. Tullabu faslina aqallu min tullabi faslikum. Nah, ahsan tuh. Kemudian, contoh berikutnya ada di syadda syadidun asyad. Awatnya, Bu. Syadda syadidun Syadda. asyad. Berarti kan kuat Apalagi atau tegas ya. sangat, Tegas, tegas, kuat, sangat gitu. sangat boleh. Sangat. Baik. Baik, nakra jamatan. Syadda syadidun asyaddu. Ayo. Syadda. Syaddan syadidun asyaddu. Nah, apa artinya asyad? Apa asli kata dari asyaddu? Kalau sebelum dirubah, Bu. Aslinya apa, Bu? Tadi itu. Syadda. Syadidun. Ashda. Asydadu. Asydadu. Ashdadu ya. Aslinya adalah ashdadu. Nah, aslinya adalah ashdadu. Nah, kenapa digabungkan? Karena hurufnya kembar. Jadi untuk mempersingkat, jadi lebih ringkasnya adalah digabungkan. Baik, di sini ada contoh al-badrul yauma asyaddu. Apa artinya? Oh, Apa, aku Bu? nggak ada kelihatan. Al-badrul yauma asyaddu. Suhu Oh, hari udara ini dingin, sangat dingin. Dinginnya hari ini itu sangat sangat dingin. Dinginnya hari ini sangat lebih lebih apa, Bu? lebih Ya dingin. lebih dingin berarti. Lebih apa? Hari. Intinya lebih dingin. Maksudnya kalau dalam istilah kita gimana, Bu? Lebih kuat gitu aja. Dinginnya lebih pakat atau kuat? Nggak tahu. Bahasa Indonesia sendiri nggak tahu. Tapi insya Allah ada ya. Nah, dinginnya hari ini lebih kuat gitu aja. Maksudnya lebih kuat itu apa? Ya pokoknya lebih dingin aja, lebih parah. Dinginnya lebih parah. Lebih parah aja, Bu ya. Lebih parah kayak lebih masuk akal ya. Dinginnya hari ini lebih parah. Baik. Anak kecamatan. Karena ba'di al-bardul yauma asyaddu. Ayo. Al-bardul. Al-bardu Al-barut yauma asyaddu. Naam, ahsantillah. Kemudian, habba habibun ahabbu. Apa artinya, Bu? Habba habibun ahabbu. Cintai. Tercinta. Cinta, intinya cinta, Bu ya. Atau senang. Ya, atau suka. Baik, nakra jamatan. Habba habibun ahabbu. Ayo. Habba habibun ahabbu. Aslinya apa, Bu? Ahabbu sebelum diganti. Aslinya Ahbabu. apa? Ahbabu. Ahbabu ya. Aslinya adalah ahbabu. Dan di sini dicontohkan al-ilmu ahabbu ilayya minal mal. Apa artinya? Ilmu lebih aku sukai, aku cintai Daripada daripada harta. harta. Ilmu itu lebih saya sukai, saya cintai daripada harta. Taib. Nakra jamatan. Al-ilmu ahabbu ilayya minal mali. Ayo. Al-ilmu ahabbu al-ahad ilayya minal mali. Taib. Asantun jami'an. Nah, ini kaidah terakhir Bu ya, insya Allah. Sekaligus penutup. Jadi nanti dua kaidahnya kita ke hari Jumat, insya Allah ya. Semoga nggak ada halangan lagi. Kemarin ada halangan. Semoga hari Jumat nanti nggak ada. Baik, ha huwa da. Artinya adalah ha huwa da asluhu hada huwa. Nah, di sini aslinya adalah hada huwa. Hada ditambah huwa menjadi ha tanbih ya. Seharusnya ada penjelasan yang lebih rinci Bu ya, karena di kemarin ya ismul isyarah ya itu aja. Tapi ternyata setelah kita perdalami itu ada rincian di dalamnya gitu Bu ya. Hada
yaitu hanya sebagai ha'u tanbih dan hanya sebagai ismul isyarah. Gitu, Bu ya. Tapi kalau kita nyebutkan kolamun, boleh nggak, Bu? Boleh. Adanya ha itu biar lebih diperhatikan. Tanbih itu apa, Bu? Lah, Karena biar lebih diperhatikan juga. Hada. Jadi apa itu? Apa itu? Lebih diperhatikan. Kalau ada doang, itu seakan-akan kalimatnya kurang tegas atau kurang kuat. Sehingga membutuhkan hada biar lebih diperhatikan. Seperti itu. Kemudian, huwa. Apa artinya huwa? Dia kan. Sehingga ketika digabung ketika dipisah ya hadanya menjadi ha huwa da. Jadi bisa dipisah. Kemudian fusila baina ha'i tanbih wa wasmil isyarati bidomir huwa. Jadi terpisahnya antara ha'u tanbih dan ismul isyarah dengan domir apa, Bu? Domir huwa. Apakah boleh digantikan domir yang lain, Bu? boleh, boleh. Boleh. Domir apa saja, Bu ya? Iya, Tetapi syaratnya apa? Harus apa? sesuai. Sesuaikan mudzakkar muannasnya. Tetap, Bu ya. Tetap harus sesuaikan mudzakkar muannasnya. Di sini juga disebutkan hada ana menjadi ha ana da. Hadhihi menjadi ha hiya di. Hadhihi Hadhihi Seharusnya hadhihi ya. Tapi nggak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan ya Ibu di hari Jumat insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Nggak usah. Nggak ada ya insya Allah ya. Wassalamualaikum. Nakhtatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra da'a kafaratal majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna wa ala husni musyarakatikum la jami'an. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan dijadikan amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti, dan semoga dijadikan bekal kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Taufikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.